Tsukiko Saki, seorang perancang karakter Maromi yang viral itu mendapati dirinya berada di bawah tekanan pekerjaan saat ia harus menciptakan karakter viral lainnya, seperti karakter Maromi yang pertama kali ia ciptakan. Jika ia menciptakan karakter lain tapi nggak viral bagaimana? Karirnya bisa hancur dalam sekejap kan? Suatu malam saat berjalan pulang, Sagi diserang oleh seorang anak sekolah dasar yang sedang bermain sepatu roda menggunakan pemukul baseball atau pemukul kasti lah buat yang nggak ngerti baseball. Serangan itu membuat kakinya patah. Dua detektif polisi, Keiichi Ikari dan Mitsuhiro Maniwa, ditugaskan untuk menangani kasus penyerangan Nona Sagi. Saya suka gaya penyelidikan detektif Ikari dan detektif Maniwa karena kedua detektif ini benar-benar menerapkan gaya penyelidikan seorang detektif kriminal seperti yang sesungguhnya dalam gaya penyelidikan kriminal old fashion atau gaya penyelidikan kuno. Gaya penyelidikan kriminal old fashion itu lebih memfokuskan penyelidikan dengan mencatat keterangan saksi-saksi. Jadi detektif kan menanyai warga dalam radius 1 kilometer dari TKP. Kedua detektif mencurigai Sagi telah berbohong, mengada-ngada atau mengarang cerita tentang penyerangan itu. Karena dari keterangan saksi-saksi nggak ada yang melihat atau mendengar hal-hal aneh saat waktu penyerangan Nona Sagi. Nggak ada saksi yang melihat ada anak kecil yang keluyuran dengan sepatu roda saat malam penyerangan itu seperti yang digambarkan Nona Sagi. Jadi keterangan Nona Sagi tidak diperkuat bukti-bukti di lapangan sampai kedua detektif mendapati kabar tentang korban penyerangan kedua yang polanya mirip dengan penyerangan Nona Sagi, yakni dilakukan oleh anak SD bersepatu roda dengan pemukul kasti. Kembali ke kasus penyerangan Nona Sagi, kasusnya menjadi semakin rumit ketika korban terus bertambah, tapi nggak ada satupun saksi yang pernah melihat si penyerang, hanya korban yang pernah melihat pelaku penyerangan. Detektif Maniwa yang terobsesi menangkap si bocah sepatu roda dengan pemukul kasti yang menjadi pelaku penyerangan berantai dikabarkan menjadi gila ketika ia melihat si bocah sepatu roda itu muncul di kantor polisi dan berjalan menembus dinding. Dalam backstory diceritakan ternyata si bocah sepatu roda dengan pemukul kasti pelaku penyerangan berantai yang diburu kedua detektif adalah hasil dari energi jahat Nona Sagi, di mana saat anjing kecilnya mati tertabrak mobil. Karena takut bercerita jujur kalau anjingnya mati tertabrak mobil, Nona Sagi justru berbohong bercerita bahwa ada anak kecil sedang bermain sepatu roda dengan tongkat kasti yang membunuh anjingnya. Kebohongan Nona Sagi kecil kemudian mewujud menjadi kenyataan. Dalam dunia filsafat, teori solipsisme yang dipopulerkan filsuf Georgias menerangkan bahwa yang benar-benar nyata adalah pikiran kita sendiri. Dunia ini hanyalah hasil cipta pikiran kita saja. Seperti bagaimana Nona Sagi dengan pikirannya menciptakan si bocah sepatu roda bersenjata pemukul kasti yang tujuan awalnya adalah menyembuhkan trauma masa kecil tokoh-tokoh yang diserangnya dengan memukul bagian kepala yang kemudian tidak terkontrol menjadi serial killer. Terima kasih sudah nonton videonya, saya Didi Channel.